warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, jumpa lagi dengan Ibu Darvi. Kali ini kita akan belajar tentang gerhana bulan dan gerhana matahari pada tema 8, subtema yang ketiga di pembelajaran 1 dan juga 2. Setelah mempelajari video ini, Ibu harapkan kalian semua nantinya dapat menjelaskan proses terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan dengan baik. Nah, sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang gerhana matahari dan gerhana bulan, yuk kita simak nih alat yang sudah Ibu buat berikut ini. Di sini ada senter, ada bola berwarna orange, dan juga bola berwarna biru. Kita akan gunakan alat ini untuk mengibaratkan senter ini sebagai matahari, bola berwarna orange sebagai bulan, dan bola berwarna biru sebagai buminya. Dalam sistem tata surya, kita mengetahui bahwa bulan mengelilingi bumi dan bumi bersama dengan bulan mengelilingi matahari yang kita sebut dengan revolusi bumi. Bulan dalam peredarannya melakukan 3 gerakan, yaitu berputar pada porosnya atau berotasi, yang kedua berputar mengelilingi bumi atau berevolusi, dan bersama dengan bumi, bulan mengelilingi matahari. Jika kita susun matahari, bulan, dan bumi, ternyata saat matahari menyinari bumi, ini akan terhalang oleh bulan. Nah, inilah yang disebut dengan gerhana matahari. Hal itu terjadi karena matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Sehubungan dengan terjadinya gerhana matahari, terdapat bagian yang disebut dengan daerah umbra dan daerah penumbra. Daerah umbra adalah daerah di bumi yang menerima bayangan inti bulan. Daerah umbra ini akan sangat gelap saat terjadinya gerhana. Sedangkan daerah penumbra adalah bayangan kabur. Daerah penumbra akan lebih terang saat terjadinya gerhana. Gerhana matahari ada 3 jenis, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari total disebut juga dengan gerhana matahari sempurna. Gerhana matahari total ini terjadi ketika bayangan inti bulan jatuh ke bumi. Gerhana ini hanya terjadi di daerah permukaan bumi yang terkena bayangan inti bulan. Bagian bumi yang terkena gerhana ini menjadi gelap gulita. Gerhana matahari total selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi ketika bumi berada pada daerah bayangan penumbra bulan. Pada saat kejadian ini, masih ada bagian matahari yang terlihat terang. Waktu berlangsungnya gerhana matahari sebagian lebih lama daripada waktu berlangsungnya gerhana matahari total. Hal ini karena bayangan penumbra lebih luas daripada bayangan inti. Gerhana matahari cincin terjadi ketika jarak bayangan bulan ke permukaan bumi berada di titik terjauhnya. Bayangan inti bulan tidak dapat mencapai bumi merupakan akibat yang diperolehnya. Gerhana ini terjadi pada permukaan bumi yang terkena lanjutan bayangan-bayang inti. Saat itu, matahari bercahaya berbentuk seperti cincin, sedangkan di bagian tengahnya terlihat kabur. Selanjutnya, apa yang akan terjadi jika matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus?
Gerhana bulan dapat terjadi saat sebagian atau keseluruhan bagian bulan tertutup oleh bayangan bumi. Itu dapat terjadi bila bumi berada di antara bulan dan juga matahari yang berada dalam satu garis lurus, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalangi oleh bumi. Lamanya gerhana bulan dapat kita amati secara langsung pada malam hari dan dapat berlangsung mencapai 6 jam. Tetapi gerhana bulan total paling lama hanya 1 jam 40 menit. Ada 2 jenis gerhana bulan, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan total terjadi apabila seluruh permukaan bulan masuk ke dalam bayangan inti. Gerhana bulan sebagian terjadi apabila hanya sebagian saja permukaan bulan yang masuk ke dalam bayangan inti dan sebagian lagi berada di dalam bayangan kabur atau bayangan penumbra. Nah, bagaimana anak-anak? Sekarang mari kita amati kembali bagaimana susunan dari gerhana matahari dan gerhana bulan. Susunan dari gerhana matahari yaitu matahari, bulan, dan bumi. Sedangkan pada gerhana bulan memiliki susunan matahari, bumi, dan bulan. Bagaimana anak-anak? Oke anak-anak Ibu kelas 6, siswa SD 015 Long Ikis, demikian penjelasan dari Ibu. Semoga dapat menambah wawasan kalian semua tentang gerakan bumi dan bulan yang mengakibatkan peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu berupa gerhana matahari dan gerhana bulan. Sampai bertemu kembali di video Ibu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.